Ini kamu punya berita? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Mungkin sebelum kita masuk pada pelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Di sini kita akan memasuki materi tentang gangguan dari sistem ekspresi. Mungkin sebelumnya, materi sebelumnya ada yang tahu apa? Sistem ekspresi. Apa aja sistem ekspresi itu? Ada apa aja? Kulit, hati, paru-paru. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat memahami berbagai gangguan pada sistem ekspresi yang dimana faktor penyebabnya serta dampaknya seperti apa bagi kesehatan tubuh. Nah, sebelum itu kita ada ice breaking. Ice breaking kali ini lumayan gampang, mudah. Ini ice breakingnya itu tebak gambar. Gambarnya kalian akan menjadikan gambarnya itu menjadi satu. Nah, kalian tebak gambar ini akan menjadi apa? Minyak kayu putih. Apakah benar jawabannya? Benar. Yang berikutnya, nah, ayo tebak. Meja hijau. Ayo yang nggak bisa jawab, ada yang bisa jawab? Pengadilan. Oh benar. Kulkas. Bisa Ini sebenarnya untuk kalian harus ditebak. Hah? Kita lihat jawabannya. Nah, ini
Udah tidur kali ini. Baik, kita masuk ke materinya. Sebelum materi kita langsung ke percobaan pretest dulu. Terkait materi gangguan kesehatan, gangguan ekspresi. Bisa semua? Udah ada yang siap? Sudah semua? Nah, coba kalian lihat dari gambar ketiga ini. Yang gambar satu itu kena penyakit apa? Gagal ginjal apa? Batu ginjal. Karena kan di ginjalnya. Oh iya. Gambar yang kedua apa? Jerawat. Gambar ketiga Asma. kita akan membahas atau mempelajari tentang ketiga dari materi dari penyakit ini, yaitu gejala apa saja yang timbul dari pada gambar yang udah ada di sini seperti batu ginjal, jerawat, dan juga asma, dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah dari gangguan tersebut. Sebelum itu, Bapak membagikan kelompok menjadi 5 kelompok. Dari kelompok dari Andi sampai Siti Kadarsi kelompok 1, Alfamela dan Yunita kelompok 2, dari Siti Nazaria sampai Opi kelompok 3, Intan Jarmala kelompok 4, dan yang terakhir kelompok 5.
kelompok 5 dulu. Kami dari pelajaran kelompok 5. Jadi untuk soal nomor 1, dari gejala apa saja yang muncul yang dialami oleh seseorang pada gambar tersebut. Nah, kelompok kami menjawab ada yang pertama itu batu ginjal, yaitu terjadi karena nyeri pinggang atau perut, nyeri saat buang air kecil, urin berdarah atau keluh, mual, muntah dan demam. Kemudian gambar yang kedua yaitu jerawat, di mana terdapat komedo, benjolan merah atau nanah, kista, peradangan pada wajah, dada dan punggung. Kemudian pada gambar ketiga yaitu penyakit asma, di mana terjadi karena sesak napas, batuk malam atau aktivitas napas bunyi dan dada sesak dan cepat lelah. Terima kasih untuk kelompok 5. Apakah ada lagi yang ingin jawab? Sama semua. Jadi kita bahas terkait batu ginjal seperti dahulu dari penyebab gejalanya. Nah, ini gejala yang pertama yang dialami batu ginjal, yaitu terasa nyeri di bagian bawah perut yang ada yang pada gambar tadi udah nampak kan yang di bagian mana? Yang kedua yaitu terasa nyeri ketika buang air kecil, yang dimana kalau buang air kita suka rasa nyeri kalau misalnya terjadi batu ginjal. Sebenarnya ada videonya, cuma nggak bisa diputar. Yang berikutnya itu sakit perut yang tidak kunjung hilang, yang dimana penyakit sakit perut ini bisa terjadi kapan saja. Kadang penyakit batu ginjal ini berat untuk orang yang udah berumur sebenarnya. Yang berikutnya itu terdapat darah di dalam urin. Tadi ada jawabannya, ada jawaban. Terdapat darah di dalam urin. Kalau kita buang air kecil pasti ada warnanya berubah, nggak sesuai dengan orang yang sehat, orang normal. Kayak seperti warna merah ataupun warna coklat. Yang kelima yaitu demam atau meriang. Itu bisa terjadi demam di malam hari kalau penyakit batu ginjal ini. Yang keenam yaitu urin mengeluarkan bau tidak sedap. Bisa saja ini urin yang mengeluarkan tidak sedap. Kadang kita buang air kecil pasti kecium baunya, walaupun di WC ya. Di WC manapun lah kalian buang air. Yang terakhir yaitu urin yang keluar sangat sedikit atau bahkan tidak keluar sama sekali. Nah, ini yang gejala utamanya kepada batu ginjal, yaitu yang dimana tidak keluar urinnya, yang dimana terjadi kesumbat dalam ginjal kita, yang membuat yang terjadinya batu ginjal. Jadi pada ginjal itu ada sebuah batu yang kecil yang menutup saluran yang ada di ginjal. Jadi untuk jawabannya, apakah ada yang benar? Apa mungkin ada yang Benar. jawabannya benar? Kita kasih apresiasi untuk kelompok 5. Nomor 2. Kelompok 4. Karena kelompok 4 silakan jawab. Apa saja penyebab utama dari gangguan yang dialami pada gambar tersebut? Yang pertama,
penyebab penyakit batu ginjal itu dapat disebabkan karena dehidrasi atau kurangnya asupan cairan. Kemudian diet yang berlebih atau mengkonsumsi makanan tinggi kalsium. Kemudian penyebab dari jerawat sendiri adalah produksi sebum yang berlebih sehingga menyumbat pori-pori, kemudian infeksi bakteri, kemudian perubahan hormon dan juga stres. Penyebab penyakit asma itu seperti alergi terhadap debu dan infeksi saluran pernapasan dan juga faktor lingkungan. Oke, ada lagi yang ingin menjawab? Jawabannya sama. Oke, baik, kita membahas satu persatu dari batu ginjal. Penyebabnya sering buang air kecil. Ya, itu sudah biasa, tapi ini lebih tidak biasa karena terlalu sering buang air kecil. Biasanya kalian buang air kecil berapa kali sehari? Tidak ada yang bisa. Kalau ini terlalu sering, bisa jadi dari pagi sampai malam, mungkin ada yang 3 sampai 4 kali. Pagi sampai malam 3-4 kali. Ya tergantung. Berarti itu udah berlebihan Pak, 3 sampai 4 kali. Nggak normal itu karena ada penyakit. Yang kedua itu buang air kecil dalam jumlah sedikit. Yang ketiga yaitu urinnya berbau tidak sedap. Oh, ini sudah. Yang keempat mual dan muntah, itu bisa saja terjadi. Mual gejala seperti itu. Untuk jerawat, nah ini penyebab dari jerawat banyak kulit mati yang menyumbat pori-pori kelenjar pilosebaceae, yang dimana pori-pori pada kulit kita bisa tertutup oleh kulit mati. Mungkin ada yang pernah kena jerawat. Ini lagi kena. Nah, ini nanti kita akan bahas juga apa pencegahan dari jerawatnya. Yang kedua itu produksi minyak jerawat atau sebum yang berlebihan. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan minyak ataupun barang-barang yang membuat kita berlebihan dalam menggunakan alat-alat, menggunakan apapun itu seperti make up yang berlebihan. Yang ketiga yaitu pertumbuhan bakteri. Nah, di situ juga kalau kita melihat jerawat itu terjadi pertumbuhan, ada tumbuhan bakteri seperti Propionibacterium acnes dan gejala untuk pada asma, mungkin ada yang pernah kena asma? Ada yang pernah kena asma? Ini gejala asma, penyebabnya bisa terjadi untuk jawabannya apakah ada yang benar? Baru ada yang ngobrol ya? Jawaban yang tadi untuk kita kasih apresiasi dulu untuk kelompok 4. Karena tergantung waktu, kita juga mungkin langsung saja ke bagian akhir. Kesimpulannya, ada yang bisa menjawab, memberikan kesimpulan dari materi ini? Baik, kepada Brita. Jadi langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Langsung kesimpulan. kesimpulan. Langsung kesimpulan.
dapat saya simpulkan bahwa terdapat gangguan pada